ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 15 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian dengan tema Marhaban ya Ramadan. Persiapan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekitar 14 malam lagi atau 14 atau 13 malam lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan alangkah baiknya dan sudah seyogianya kita mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah pada tahun ini. Hal ini disebabkan beberapa poin, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut bulan Ramadan dan mengabarkannya kepada para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyam." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Ini adalah bentuk penyambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadan. Dan sependek pengetahuan saya,
belum ada di dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut sebuah bulan di dalam bulan-bulan al-qamariyah kecuali bulan Ramadan ini. Kemudian juga bulan Ramadan satu-satunya bulan yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Atakum syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh sebab itulah pada pertemuan kali ini kita akan membahas persiapan memasuki bulan Ramadan agar kita memasuki bulan Ramadan di atas ilmu tentang bulan Ramadan dan tentang puasa Ramadan. Karena hanya ilmu yang membuat seseorang akhirnya bisa dengan izin Allah menggapai puncak keberkahan Ramadan. Baik, sekarang kita masuk kepada apa saja persiapan-persiapan memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah mempelajari bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Mempelajari serta meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sebelum saya sebutkan tentang keberkahan bulan Ramadan, maka kita ingin mengupas dulu apa makna berkah di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan." Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan oleh Allah untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di Bakkah, penuh dengan berkah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Apa arti penuh dengan berkah? Masjidil Haram penuh dengan berkah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fihi fal barakatu kathratil khair. Allah menjadikan Masjidil Haram, menjadikan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Satu salat senilai dengan 100.000 salat. Kemudian beliau mengatakan fal barakatu kathratul khair. Oleh karena itu atau maka berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Maka kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berarti Ramadan kebaikan pahalanya, kebaikan beramal saleh di dalamnya banyak dan terus bertambah. Ingat kata-kata terus bertambah. Ramadan kebaikan pahalanya
puncaknya ada pada akhirnya. Jika kita bagi Ramadan menjadi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, maka di 10 hari ketiga adalah puncak keberkahan bulan Ramadan, yaitu puncak kebaikan Ramadan yang sangat banyak dan terus bertambah. Ini arti berkah yang pertama. Arti berkah yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa awrathna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna haula. Yang artinya, dan kami wariskan kepada orang-orang yang lemah bagian timur bumi dan bagian baratnya, allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya. Surat Al-A'raf ayat 137. Yang kami berkahi di dalamnya. Bagian barat bumi yang kami berkahi di dalamnya. Bagian barat yaitu Syam, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari, beliau berkata, wa magharibaha allati barakna fiha, yaqul allati ja'alna fiha al-khaira thabitan daiman li ahliha, dan bagian barat bumi yang kami berkahi di dalamnya, maksudnya adalah yaitu yang kami jadikan di dalamnya kebaikan yang tetap dan terus menerus bagi penduduknya. Maka keberkahan dengan makna yang kedua adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Jadi kalau seandainya atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, berarti telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang kebaikannya tetap dan terus menerus sampai akhir hari terakhir, malam terakhir, detik terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kalau sudah kita pahami apa makna berkah, begitulah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Arti yang pertama, bulan yang kebaikannya banyak dan terus bertambah. Semakin mau berakhir hari Ramadan, maka semakin banyak puncak keberkahannya. Kemudian arti yang kedua, dawamul khairi wa thubutuhu, kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Itulah arti keberkahan. Kalau sudah kita pahami itu, timbul pertanyaan, apa keberkahan Ramadan? Yang pertama, saya akan melihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah keberkahan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian juga Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Ya. Al-Quran turun di bulan Ramadan dan malam itu penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Baik. Dari sisi mana kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, kemudian itu menunjukkan keberkahan Ramadan? Jawabannya adalah dari sisi
penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Faqad madaha Allah Ta'ala syahr as-siyam min baini sa'ir asy-syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzal al-Qur'an al-'azim fi." Allah memilih dari 12 bulan yang ada, Allah memilih bulan yang ke-9, bulan Ramadan, untuk menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Allah mengatakan, fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Pada malam yang penuh dengan berkah. Itu keberkahan Ramadan yang pertama. Kemudian keberkahan Ramadan yang kedua adalah, dan ini dimulai dari awal malam pertama bulan Ramadan, yaitu pintu-pintu surga dibuka pada malam-malam bulan Ramadan, dan pintu-pintu neraka ditutup pada malam-malam Ramadan. Tidak ada satu pintu surga pun kecuali dibuka. Tidak ada satu pintu pun dari neraka kecuali ditutup. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza kana fi awwal lailatin min Ramadan ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Jika pada malam pertama bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka darinya satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup darinya satu pintu pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Timbul pertanyaan, keberkahannya dari mana, Ustaz? Nah, inilah yang disebut dengan sisi pendalilan. Itu tadi dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Bahwa dari hadis ini terdapat keberkahan Ramadan. Perhatikan baik-baik penjelasan para ulama. Di antaranya dijelaskan dalam kitab Al-Muntaqa, Syarhul Muwatta, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab." Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun darinya yang terbuka. Maka disebutkan di dalam kitab tersebut, yakunu dzalika alamatan ala barakatis syahr wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair. Lihat. Yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun terbuka, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun tertutup. Maksudnya itu menunjukkan kepada tanda berkahnya bulan tersebut. Karena pahala yang disediakan bagi orang yang beramal ibadah di dalamnya. Karena besarnya pahala yang disediakan bagi orang yang beramal ibadah di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, wa yahtamil an yurida bi fathi abwabil jannah kathratus thawab ala siyami syahr wa qiyamih wa anna al-amala fihi yu'addil jannah. Ada makna yang lain bahwa dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ini menunjukkan banyaknya pahala di bulan Ramadan atas puasa dan atas beramal ibadah di dalamnya, dan bahwasanya beramal ibadah di dalam bulan Ramadan menghantarkan ke dalam surga. Begitu memaknai hadis ini sehingga kita meresapkan di dalam kalbu kita bahwa Ramadan bulan penuh dengan berkah, dengan cara Allah membukakan pintu-pintu surga. Yang maknanya adalah, yaitu makna yang pertama, itu menunjukkan berkahnya bulan. Karena pahala yang besar bagi orang yang beramal kebaikan di dalamnya. Makna yang kedua adalah banyaknya pahala dari puasa.
dan amal ibadah di malam hari, dan bahwa amal ibadah tersebut menghantarkan ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna dari ditutupnya pintu neraka? Maka di sini disebutkan wa ghulqat abwabun nar bima'na kathratul ghufran wat tazawuj anil dzunub. Ini juga menunjukkan keberkahan Ramadan. Ditutupnya pintu neraka maknanya adalah banyaknya ampunan Allah dan pemaafan atas dosa-dosa. Banyaknya ampunan Allah dan pemaafan atas dosa-dosa. Ini makna dari dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Ya. Dan itu menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Ini para ikhwan. Itu keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Dan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah di dalamnya, maka dia benar-benar merugi. Jadi sebab itu baik-baik. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Gampangannya poin yang ketiga, keberkahan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Yang tidak mendapatkan kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar, maka dia benar-benar merugi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Lihat, ini beliau menyambut bulan Ramadan. Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Maka berdasarkan hadis ini disunnahkan kaum muslimin untuk memberitakan kabar gembira kepada siapapun tentang datangnya bulan Ramadan. Apalagi kita di zaman media sosial, kita bisa menyebarkan informasi begitu cepat, begitu luas tentang datangnya bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sebarkan sebanyak-banyaknya, baik dengan tulisan, baik dengan poster, bahwa kaum muslimin bergembira tentang datangnya bulan Ramadan. Cuma saya nasihatkan, kalau seandainya ingin menyebarkan ucapan selamat datang Ramadan Mubarak, maka tidak perlu istri Anda ikut-ikutan juga masuk media sosial. Kami sekeluarga tidak perlu, ya. Itu namanya mempertontonkan aurat kita, mempertontonkan kehormatan kita. Jagalah mereka, tutupilah mereka sebenar-benar penutupan. Kita laki-laki harus mempunyai ghairah, rasa cemburu. Istri kita tidak boleh ada yang melihat kecuali suaminya dan juga mahram-mahramnya saja. Jangan sampai kemudian dipertontonkan kepada khalayak ramai. Taib. Coba perhatikan hadis ini. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairuha illa mahrum. Perhatikan. Siapa yang terlarang mendapatkan Lailatul Qadar, maka sungguh dia terlarang dari kebaikan seluruhnya. Dan saya berasumsi pada ikhwah, siapa yang tidak beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar,
maka sangat merugi di dalam bulan Ramadan tersebut. Seakan-akan dia tidak masuk Ramadan. Sangat merugi. Karena Rasulullah SAW bersabda, faqad hurimal khaira kullah. Dia terlarang mendapatkan kebaikan seluruhnya. Wala yuhram khaira illa mahmud. Tidak ada yang terlarang mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang sangat merugi. Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Di dalamnya Allah memiliki sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Sangat benar-benar merugi yang tidak beribadah pada Lailatul Qadar. Maka biarkan Masjid Baitus Salam 10 hari malam terakhir bulan Ramadan didatangi oleh kaum muslimin. Biarkan penuh dengan kaum muslimin. Siapapun yang ingin beribadah di malam hari, daftarkah, enggak mendaftarkah, silahkan dia datang. Semarakkan malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah salah satu yang disunnahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin menyemarakkan beribadah pada nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang hadisnya hadis palsu, yang belum ada contohnya dari syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang adanya di abad ke-4 Hijriah. Sebegitu semarak masjid, padahal hadisnya palsu, belum ada syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini hadisnya sahih, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyar ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda bi'dam. Beliau kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malam, begadang di malam hari. Kemudian bersungguh-sungguh untuk beribadah, mengikat tali sarung, kemudian membangunkan istrinya. Maka hidupkan ini di tengah-tengah kaum muslimin. Rubah perbuatan-perbuatan bid'ah diganti dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajak keluarga untuk menghidupkan ibadah di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan kelak. Karena di dalamnya siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia benar-benar merugi dari seluruh kebaikan. Ini keberkahan Ramadan. Timbul pertanyaan, Ustaz, emang kenapa? Kalau Lailatul Qadar ada apa? Maka jawabannya adalah ada khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Saya akan bacakan beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Coba perhatikan penjelasan dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang, kata beliau, dan Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat. Maka dan para ulama mengatakan idza ja'an Mujahid fahasbu. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu itu tafsiran yang sangat baik. Beliau mengatakan, kana fi bani Israil yaqumul lail, rajulun yaqumul lail hatta yusbih, thumma yujahidul adwa bin nahar hatta yumsi. Fafa'ala dhalika alfa syahr, fa'anzala Allahu hadhihi al-ayah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya, dulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang di malam hari tahajud, beribadah malam sampai subuh. Di siang hari
berperang, berjihad, melawan musuh sampai malam. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan Al-Quran, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan laki-laki yang tadi. Tahajud sepanjang malam, kemudian berjihad sepanjang siang. Dia lakukan itu selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Keberkahan apa ini? Sungguh benar sangat merugi orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apalagi yang lebih celaka lagi, saat itu masih sempat-sempatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah jadi habit. Saat sendirian pasti maksiat. Saat sendirian pasti maksiat. Sudah latah tangannya, ambil HP pasti maksiat, melihat yang haram. Sudah habit, sudah jadi akhlak. Akhlak itu adalah sebuah tabiat yang tamba'itsu minhal af'al, yang keluar dari tabiat tersebut perbuatan-perbuatan biduni fikrin wa rawiyah, tanpa harus berpikir panjang. Tuh, kalau akhlaknya baik, ya, setiap saat sendirian pasti melakukan ketaatan, maka alhamdulillah. Ini kalau kebalikannya, setiap saat sendirian pasti latah, pasti akhlaknya melakukan hal-hal yang buruk, maka ini adalah sebuah keburukan. Ini tafsiran yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Lihat lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama di antara